Kristiantoro. Di sini saya mengampu mata pelajaran teknik pemesinan bubut. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kecepatan potong pada mesin bubut. Apa itu kecepatan potong? Kecepatan potong itu adalah kemampuan alat potong untuk menyayat benda kerja dalam satuan panjang per waktu. Nah, panjang per waktu biasanya yang digunakan adalah satuan meter per menit, atau bisa juga menggunakan satuan feet per menit. Nah, apa saja yang mempengaruhi kecepatan potong? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan potong, tetapi saya akan membahas dua saja faktor utama yang mempengaruhi kecepatan potong. Yang pertama adalah material benda kerja. Semakin keras material, maka kecepatan potong akan semakin kecil. Yang kedua adalah jenis dari pahat. Ada pahat HSS, ada pahat karbida. Maka semakin baik kualitas pahat, maka kecepatan potong akan semakin tinggi. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung kecepatan potong, bisa kalian lihat tabel dari kecepatan potong berikut ini. Ya, di sana sudah tersedia kolom, ada beberapa kolom di sana. Ada kolom dari bahan atau material, kemudian juga ada kolom jenis pahat. Ya, jenis pahat di sini saya menggunakan dua jenis saja yang biasa digunakan, yaitu HSS dan karbida. Nah, di dalam tabel itu ada, misalkan di HSS ini ada kolom halus dan kolom kasar. Kolom halus itu biasanya digunakan untuk finish cutting, ya, finish cut, atau biasa digunakan setelah ini untuk istilah finishing atau akhir pengerjaan. Ada juga pengerjaan kasar di sini biasanya digunakan untuk pengerjaan yang normal saja, gitu. Nah, selain kecepatan potong, ada faktor utama atau faktor lain yang mempengaruhi dari kecepatan potong, yaitu kecepatan putar. Nah, kecepatan putar itu dihitung menggunakan rumus. Ya, rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat semuanya. Di sini rumusnya M sama dengan CS dikali 1000 per V dikali D. Nah, CS itu adalah istilah dari cutting speed atau kecepatan potong, ya, dikali 1000 per VD. VD itu adalah keliling dari lingkaran. D-nya itu adalah diameter, V-nya itu adalah konstanta dari lingkaran. Nah, untuk perhitung kecepatan putar akan dijelaskan oleh Bapak Danu selaku guru matematika. Halo semuanya, sekarang bertemu dengan saya Danu. Di sini saya mengampu matematika, melanjutkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Risti mengenai kecepatan mesin putaran bubut. Di sini yang perlu kalian perhatikan dengan seksama adalah rumus menghitung, ya, karena kita akan mencari kecepatan putaran mesin bubut. Jadi kuncinya, sekali lagi kuncinya adalah di rumusnya. Ketika kalian tidak tahu rumusnya, otomatis kalian tidak bisa menghitung. Di sini kalian perhatikan rumusnya, ada CS. CS di sini adalah jenis atau jumlah putaran mesin yang tergantung bahannya, ya. Ada bahan yang lunak, ada bahan yang kasar. Di sini putarannya dikalikan dengan 1000. Kenapa harus dikalikan dengan 1000? Karena terjadi adanya persamaan satuan, ya. Satuan sini maksudnya di sini biasanya disebutkan dalam satuannya meter per menit, sedangkan diameter
Biasanya di soal disebutkan dia dalam milimeter, jadi ada persamaan 1000 untuk dari meter ke milimeter. V di sini adalah sebagai koefisien dari lingkaran, karena diameter bentuknya lingkaran, jadi di sini ada V sebagai koefisien hitung. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara kita menghitung kecepatan putaran mesin bubut, simak video penjelasan soalnya sebagai berikut. Di bagian penghitungan ini, saya bagi menjadi dua tipe. Yang pertama tipe baja kasar, yang sebelah kiri saya tipe baja halus. Tentunya perbedaan kedua tipe ini berpengaruh ke kecepatan mesin potongnya ya. Yang kasar 25 meter per menit dan yang halus 70 meter per menit. Yang halus diameternya 20 dan yang kasar diameternya 50. Kita masuk ke penghitungan. Rumus sudah ada, tinggal digunakan. Kita hitung saja langsung ya. CS-nya 25 meter berarti 25 dikalikan 1000 ya, kalikan 1000. Lalu dibagi sampai rumus dibagi V di sini kalian ingat V di lingkaran ya. Lingkaran itu V-nya ada 22/7 ya. Ada juga 3,14. Kita gunakan 3,14 untuk memudahkan perhitungan. 3,14 V-nya dikalikan diameter ya. Diameternya di sini 50 ya, 50. Untuk memudahkan perhitungan bisa kalian sederhanakan ya. Di atasnya ada 0, di bawah ada 0, bisa kalian coret. Setelah kalian hitung, kalian sederhanakan, bisa kalian gunakan kalkulator untuk ketepatan penghitungannya. 25 nanti dikalikan 100 menjadi 2500 gitu ya. Dan di bawahnya 3,14 dikalikan 5, berarti itu menghasilkan 15,7. Sebelumnya sudah saya hitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 159,235. Jangan lupa sertakan satuannya untuk kecepatan hitung mesin bubut. Kecepatannya satuannya adalah RPM ya. Apa itu RPM? Rotation per minute. Jadi isinya untuk yang baja kasar kecepatannya adalah 159,235 RPM. Lanjut ke yang halus. Sudah disebutkan tadi dari kecepatan bahan potongnya dan diameter. Kembali lagi ke rumus ya, CS 70 lalu dikalikan tadi 1000 ya. Tadi V-nya masih sama, gunakan yang 3,14 dikalikan diameternya ini 20. Sama seperti tadi hitungannya, sederhanakan, di atas ada 0, di bawah ada 0, bisa kalian hilangkan. Yang atas tinggal dikali lagi, 70 kali 100 tentu saja jadi 7000 ya, 7000. Yang bawah 3,14 kali 2, maka sudah dihilangkan ya, 3,14 kali 2 menjadi 6,28. Sama juga, ini sudah saya hitung sebelumnya, hasilnya adalah menjadi 1149,649. Jangan lupa pakai satuan RPM ya, rotation per minutes ya. Di sini terlihat perbedaannya ya. Untuk yang kasar kecepatannya 159, sekian, dan untuk yang halus 114, sekian. Yang penting harus kalian cermati adalah rumusnya. Dan untuk ini, hitungan ini boleh kalian menggunakan kalkulator untuk ketepatan hitung. Sekian, saya kembalikan lagi ke guru kalian, Risti. Terima kasih. Bagaimana barusan? Sudah jelas? Nah, untuk memperjelas lagi, kita akan sesuaikan hasil perhitungan barusan kepada tabel yang tertera pada mesin bubut. Untuk perhitungan kasar didapat 159, sekian RPM. Nah, kita lihat pada tabel spindle speed. Di sini untuk angka 159 itu tidak ada. Berarti kita pilih yang mendekati 159, bisa 180 atau ngambil ke bawah 65 ya. Kita ambil contoh 180.
Berarti tuas yang harus kita geser adalah tuas C dan tuas 1. Tuas C dan tuas 1. Nah, di sini sudah berada di tuas C dan tuas 1. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa cepat putarannya, kita akan coba hidupkan. Sini. Untuk 180 adalah kecepatannya seperti yang kalian lihat itu. Nah, ini untuk pekerjaan normal, ya. Nah, bagaimana untuk pekerjaan halus? Untuk pekerjaan halus biasanya digunakan untuk di akhir pekerjaan atau finishing. Untuk menyetingnya, tadi hasil perhitungan adalah 1114, sekian. Kita lihat tabel pada mesin bubut ini. Untuk 1114 di sini tidak ada, berarti kita ambil yang mendekati, bisa 1200 atau ambil ke bawah 700. Nah, kita coba yang 700. Kita akan pindahkan tuas A dan tuas 3. Tuas A dan tuas 3. Nah, kita akan coba hidupkan seberapa cepat putarannya. Nah, ini untuk pekerjaan akhir atau finishing. Putarannya cepat dan nanti akan menghasilkan permukaan yang halus. Ya, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kalian. Jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.